Karena dengan adanya tes MIR ini malah lebih membantu Pak Jo. Jadi ketahuan nih nanti si anak ini punya dominan kecerdasannya itu apa. Kita harus mengetahui strategi yang paling tepat. Betul. Karena pada prinsipnya setiap anak itu pandai. Anak yang senang olahraga pun itu anak yang cerdas. Anak yang senang menyanyi pun itu anak yang cerdas. Anak yang senang berdialog, anak yang senang bergaul, dengan banyak orang itu juga termasuk anak yang cerdas. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast, sebuah program dari SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Cibubur dan juga SD Silaturahim Islamic Sekolah. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran narasumber Kepala SD Silaturahim Islamic Sekolah. Assalamualaikum Bu Tin. Waalaikumsalam Pak Jo. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini Bu Tin sebagai Kepala Sekolah di SD Silaturahim Islamic Sekolah. Dan hari ini nih saya pengen nanya nih salah satu hal yang unik di SD Silaturahim itu adalah menggunakan pendekatan Multiple Intelligence Research atau disingkat dengan MIR. Iya. Nah, ini saya pengen tahu nih sebenarnya MIR itu apa nih, Bu Tin, silakan. Oke, terima kasih Pak Jo sebelumnya atas kesempatannya hari ini bisa bertemu lagi di podcast yang kedua ya Pak Jo ya. Iya, kedua. Oke, ya. Tadi Pak Jo bertanya tentang MIR. Apa sih makhluk yang namanya MIR ya? Mungkin banyak yang belum familiar gitu ya. Jadi MIR itu adalah sebuah penelitian atau riset ya tentang cara menemukan kecerdasan dominan pada anak gitu Pak Jo. Nah kebetulan alat MIR itu sendiri nih dikembangkan oleh Direktur Pendidikan kita di YPSJ itu Bapak Munif Hatip. Dan alhamdulillah MIR ini kita pakai sebagai salah satu syarat masuk ya di SD Silaturahim. Syarat masuk, jadi artinya ketika masuk disuruh MIR sendiri atau enggak? Itu ada prosedur ya Pak. Oke, artinya ketika masuk memang kita ada tes itu dulu. Betul, gitu ya. Jadi bukan tes yang berupa akademik, tes masuk di SD Silaturahim itu sendiri. Yang pertama tes denyut nadi ya. Tesnya itu tes denyut nadi. Terus yang kedua itu baru kita adakan tes MIR ya, diobservasi juga. Nanti setelah ketahuan. Bukan tes yang kalau misalkan udah bisa baca apa belum ya? Iya, itu sih bukan hal yang jadi syarat utama ya kalau di SD Silaturahim. Karena dengan adanya tes MIR ini malah lebih membantu Pak Jo. Jadi ketahuan nih nanti si anak ini punya dominan kecerdasannya itu apa gitu. Jadi mungkin jadi lebih lebih sesuatu gitu, lebih istimewa dibandingkan kita tahu anak ini udah bisa baca, udah bisa tulis gitu. Tapi lebih ini sebenarnya dominan kecerdasannya itu. Emang ada apa aja sih? Nah, kalau dominan kecerdasan itu kan ada 8 macam ya. 8 macam. Ada yang kecerdasannya dominan ke linguistik atau bahasa, atau kan gerak atau kinestetik. Ada juga anak yang senang bergaul. Nah, itu berarti kan ada kecerdasan interpersonal. Ada yang kecerdasannya intrapersonal, mengenal dirinya gitu ya. Ada juga yang musikal gitu. Logik matematis, spasial visual. Spasial visual. Iya, Oke, jadi ada 8 jenis. Ada dan 8 jenis kecerdasan. Setiap orang itu kecenderungannya memang hanya satu itu, atau sebenarnya juga dia itu juga spasial visual namun juga sebenarnya musikal. Iya. Atau bagaimana? Setiap orang itu bisa aja punya beberapa kecenderungan Pak Jo. Misalnya saya ketika saya sih belum pernah tes MIR ya Pak Jo ya. Waduh. Kayaknya zaman dulu kita tuh nggak ada apa yang namanya tes MIR seperti itu ya. Tapi yang jelas memang untuk orang dewasa kan memang caranya berbeda juga nih. Iya Tesnya berbeda. betul Pak Jo. Mungkin misalnya ini contoh aja, misalnya saya punya kecerdasan bahasa misalnya. Tapi di balik selain kecerdasan bahasa itu bisa aja saya misalnya senang bergaul sama orang. Nah berarti saya ada kecenderungan lain. Ada kecerdasan interpersonal itu tadi gitu. Jadi setiap orang itu bukan hanya
misalnya satu aja yang dominan, enggak. Pada prinsipnya semua orang itu mungkin memiliki semua kecenderungan itu, tetapi porsinya aja yang berbeda-beda. Kadarnya beda-beda gitu ya. Gitu. Jadi orang yang memang memiliki kecenderungan logik matematik, dia sebenarnya juga punya kecerdasan musikal kan? Bisa kayak gitu. aja, bisa. Oke. Terus selain itu, dari fungsi-fungsi yang ada itu, gunanya apa sih di SD Silaturahim ketika ini anak sudah tahu ini tipenya ini, kecerdasannya ini, kemudian diapain gitu? Ini sebagai bekal sih Pak Jo. Kalau kita udah tahu si anak ini punya cenderung kecerdasan misalnya musik gitu, misalnya gerak, kinestetik. Nah, guru jadi bisa mengolah metode atau strategi yang mungkin akan dipakai ketika pembelajaran. Jadi dominan kecerdasan yang dimiliki misalnya satu kelas itu ada banyak yang dominan kecerdasan kinestetik. Nah, berarti si guru gimana caranya mengolah strategi yang cocok dengan kecerdasan anak-anak di kelas tersebut gitu. Jadi memang itu menjadi PR bagi guru untuk menyesuaikan strategi yang tepat ya. Betul. Oke, jadi ada istilah apa namanya? Lupa kan aku istilahnya. Ya intinya memang harus sesuai dengan kecenderungan anak itu apa, tipenya kecerdasannya apa, sehingga disamakan dengan strategi. Betul. Terus sejauh ini berapa banyak nih atau berapa yang dikuasai strategi belajar guru-guru yang dikuasai untuk bisa menampung semua jenis kecerdasan anak-anak itu? Waduh, kalau strategi belajar itu kan banyak ya Pak Jo ya. Kita kan kalau di EPSJ alhamdulillahnya ya Pak Munif itu sering adakan pelatihan tentang strategi mengajar. Pernah ada tuh pelatihan 95 strategi mengajar tuh. 95 strategi mengajar, wow. Tapi ya minimal kita punya 10 aja lah strategi yang sering kita pakai di kelas tuh udah wow banget gitu anak-anak. Jadi punya gurunya tuh punya koleksi strategi yang beragam gitu. Bukan hanya misalnya dulu kayaknya saya ya zaman dulu sekolah tuh kayaknya gurunya tuh metodenya ceramah aja itu kan, atau misalnya yang metodenya cuman tanya jawab aja, itu kan biasa ya Pak Jo ya. Tapi kalau yang sering digunakan untuk di SD nih, yang seru-seru yang kayak gimana sih? Misalnya nih di SD tuh banyak guru-guru yang kreatif sebenarnya. Banyak yang pakai metode parodi lagu, iya. Ada juga metode bercerita misalnya, atau games. Bisa juga. Game bisa juga untuk pelajaran ya. Betul Pak Jo. Jadi lebih menarik ya. Anak-anak kan suka yang seru gitu ya. Biar pelajarannya bisa gampang ditangkap oleh anak. Ya gimana caranya kita kemas tuh strateginya yang keren-keren, yang unik-unik gitu. Oke, Bu Entin nih sebagai kepala sekolah di SD Silaturahim, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang di luar terkait dengan pembelajaran, terkait dengan adanya MIR ini. Silakan. Iya. Mungkin untuk orang tua dulu kali ya Pak. Jadi ayah bunda ternyata anak-anak kita itu ya punya beragam kecerdasan. Bukan hanya anak yang cerdas akademik saja yang kita anggap itu pintar, cerdas, tapi di luar itu ternyata anak-anak itu juga punya potensi yang banyak sekali. Anak yang senang olahraga pun itu anak yang cerdas. Anak yang senang menyanyi pun itu anak yang cerdas. Anak yang senang berdialog, anak yang senang bergaul, dengan banyak orang itu juga termasuk anak yang cerdas. Jadi mungkin perlu diluruskan ya, definisi cerdas itu ternyata luas, bukan hanya dalam hal pelajaran akademik. Ternyata di luar itu banyak sekali kecerdasan yang bisa kita lihat di anak-anak kita. Jadi ya intinya kita harus hargai ya Pak Jo ya setiap kecerdasan yang anak-anak miliki. Tentunya setiap anak punya kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan anak yang satu dengan anak yang lain. Seperti itu. Nah mungkin untuk guru-guru juga ya Pak Jo. PR buat kita sebagai guru ya. Gimana caranya anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik. Yaitu adalah dengan guru yang kreatif. Nah tadi ketika kita sudah tahu anak-anak kita punya kecerdasan yang beragam, pasti akan lebih memudahkan kita untuk mengolah strategi apa yang bisa kita pakai
untuk pembelajaran di kelas, supaya apa yang kita sampaikan ya memang benar-benar optimal ya Pak Jo. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan satu strategi aja dari zaman dulu, misal strateginya ceramah aja, tuh anak-anak yang cerdas gerak belum tentu masuk tuh Pak Jo pelajarannya gitu kan. Nah, gimana caranya? Berarti kita menyesuaikan gaya belajar anak dengan strategi yang kita gunakan di kelas. Itu aja. Oke, makasih Bu Entin atas sharingnya ya. Jadi saya dapat garis bawahi ada beberapa hal yang tadi, terutama ada 2 nih untuk orang tua, bahwa orang tua harus mengetahui ini sebenarnya kecerdasan anaknya itu apa. Jangan sampai just nih kamu bodoh padahal sebenarnya dia itu punya potensi. Nah, itu dia. Nah, yang kedua adalah memang ini tantangan buat kita semuanya, terutama kita yang sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus mengetahui strategi yang paling tepat. Betul. Karena pada prinsipnya setiap anak itu pandai dan kita yang perlu menyesuaikan strategi yang tepat untuk dia. Ya. Makasih banyak Bu Entin atas sharingnya pada Sama-sama, kesempatan hari ini. Pak Jo. Kita akhiri ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.